2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 mengatakan begini. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah kiri dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, perhatikan ini, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Elia akan terangkat ke sorga. Elisa ngomong begini, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Kalau berikan daripadamu itu mendapat 2 bagian, itu berarti double portion maksudnya. Jadi apa yang kamu sudah lakukan sekian, aku mau melakukan 2 kali lipat. Selama hidupnya Elia, baik itu nubuatan, baik itu mujizat yang dilakukan lewat hidupnya, itu jumlahnya 14. Berarti kalau Elisa minta double portion, dia harus melakukan berapa? 28. Bisa nubuatan, bisa mujizat dan lain sebagainya. Oke? Akhirnya Elia terangkat ke sorga. Udah ya, mujizat pertama terjadi. Terus hal-hal besar terjadi dalam hidupnya. Terakhir, sign and wonder. Mujizat, nubuatan, perkara besar yang Tuhan lakukan lewat hidupnya dia. Berhenti di angka 27. Ketika dia memberikan sebuah nubuatan kepada Raja Yoas. Itu tercatat di 2 Raja-Raja 13. Dia kasih nubuatan kepada Raja Yoas. Pokoknya kamu akan mengalahkan musuhmu. Itu selesai. Ayat berikutnya, ayat 20. Sesudah dia berikan nubuatan itu, yang merupakan perkara besar yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, itu yang ke-27, sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Orang-orang pasti ngomong gini, sayang ya, 1 lagi loh. Saya cuma mau kasih gambaran ini kepada Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah gagal. Perhatikan ayat terakhir, ayat 21. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkannya mereka mayat itu ke dalam kuburnya Elisa. Lalu pergi. Demi mayat itu kena tulang-tulangnya Elisa. Elisanya udah mati, tinggal tulang-tulang. Mayatnya kena tulangnya Elisa. Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Itulah mujizat ke-28. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan gak pernah gagal. Semuanya dia lakukan supaya kemuliaannya dinyatakan. Dan orang akan bilang begini, udah gak mungkin ya, kok bisa ya? Kok bisa ya seorang yang sudah mati menerima mujizat yang ke-28 dengan sebuah kejadian, sebuah jenazah bersentuhan dengan tulang-tulangnya dan dia hidup kembali. Tuhan gak pernah gagal.